Orang Malaysia, kalian sadar gak sih kalau harga barang dan makanan kalian bikin orang Indonesia itu mikir 2 kali dulu sebelum beli? Kenapa? Ya apalagi kalau bukan rupiahnya melemah, rupiah kita melemah. Bukan lemah sih, tapi terlalu lemah, bro. Banyak risau, pemerintahnya banyak takut, sebab negaranya lagi banyak utang. Malai, tak terima fakta lah ya orang. Bel banget. Sementara Malaysia itu punya keuntungan lain. Mereka itu adalah salah satu negara pengekspor energi. Jadi saat harga minyak dan gas dunia naik, Malaysia itu sebenarnya dapat memasukkan lebih. Jadi total hutang negara kita itu tembus 9.637 triliun rupiah. Kenapa ini gede? Ya sebenarnya sebagian besar tumpukan utang ini itu dicetak pas pemerintahan terakhir, yaitu pemerintahannya Pak Jokowi. Aku ngerasa jadi orang Indonesia tuh susah ya. Punya tujuan yang baik aja nggak akan cukup. Hai, welcome back to my channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada diberikan kesehatan, dipermudahkan juga segala apa yang kalian kerjakan, amin. Nah, di sini ada postingan daripada orang Indonesia yang bertanya ya, Pak Presiden izin bertanya, Garuda yang punya sayap? Slide kedua. Tapi kenapa harimau yang terbang tinggi? Nah, harimau itu Malaysia, Indonesia Garuda. Kira-kira kenapa? Ya kalian tahulah sekarang ekonomi Indonesia pun tengah jatuh-jatuhnya. Tapi ringgit, ekonomi Malaysia stabil bahkan mencana ya. Oke, nah di sini ada juga video orang Indonesia, katanya orang Malaysia sadar nggak sih barang harga kalian itu bikin 2 kali lipat orang Indonesia kalau mau membeli itu. Nah, salah sendiri ya kenapa rupiah yang anjlok sedangkan ringgit ya sangat menguat ya. Apa-apa kalau orang Indonesia datang ke Malaysia ini beli-beli barang di sini memang pastilah harganya mahal. Oke teman-teman, so jom kita tonton video ini. Dan ada lagi satu orang Indonesia ini ya, dia boleh pula membahas hutang Malaysia. Dia tak bercermin utang negara kita pun banyak. Oke, so jom kita tonton video kali ini. Orang Malaysia, kalian sadar gak sih kalau harga barang dan makanan kalian bikin orang Indonesia itu mikir 2 kali dulu sebelum beli? Kenapa? Ya apalagi kalau bukan rupiahnya melemah, rupiah kita melemah. Bukan lemah sih, tapi terlalu lemah, bro. Tapi mumpung ada 7-Eleven, langsung aja kita lihat ya. Nih kalau mau beli sabun cuci muka aja, lihat harganya segini. Aduh, bikin nangis cok. Oke, mau beli nasi goreng nih ya, ukurannya segini nih ya kan, kecil-kecil kayak gini. Harganya ya emang 5 ringgit 90 sen sih. Tapi kalau dirupiahkan kan sakit ya, sakit. Kalau di Indonesia dengan harga segitu udah dapat nasi goreng bikin kenyang. Kenapa 1 ringgit bisa lebih dari 4.000 rupiah? Ini bukan soal keberuntungan, tapi soal cara membangun negara. Setelah 1945, rupiah lahir di tengah revolusi. Di era Soekarno pada tahun 1960-an, uang dicetak besar-besaran untuk biaya negara. Akibatnya, inflasi sempat tembus 600%. Di sisi lain, Malaysia berbeda. Mereka mewarisi sistem yang sudah stabil dari Inggris. Jadi sejak awal, mata uang mereka lebih terjaga. Lalu tahun 1997 menjadi titik penting. Kedua negara ini terkena krisis Asia, rupiah jatuh lebih dalam. Sementara Malaysia mampu menahan ringgit supaya tetap stabil. Dan sekarang, menurut kalian, apakah nilai mata uang itu penting atau sebenarnya nggak terlalu berpengaruh? kenapa dolar Singapura dan ringgit Malaysia bisa lebih kuat daripada rupiah? Saat bunga bank di Amerika tinggi, investor itu mulai narik duit di mana-mana. Mereka mulai pada balik ke Amerika. Hampir semua mata uang Asia itu kena, mulai dari Singapura dan Malaysia. Bedanya cuma di tingkat keparahannya aja sih. Jujur rupiah itu turunnya jauh lebih dalam daripada ringgit dan dolar Singapura. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa jauh lebih bertahan? Faktor pertama itu adalah kekuatan ekonomi negaranya. Singapura itu adalah salah satu negara dengan pusat keuangan di seluruh dunia. Mereka itu punya cadangan devisa yang termasuk besar. Anggap aja tabungan negara mereka itu tebel banget. Sementara Malaysia itu punya keuntungan lain. Mereka itu adalah salah satu negara pengekspor energi. Jadi saat harga minyak dan gas dunia naik, Malaysia itu sebenarnya dapat memasukkan
pemasukan lebih. Jadi ada yang nahan mata uang mereka itu dari bawah. Faktor kedua adalah cara bank sentralnya menjaga mata uang. Singapura ini tuh salah satu negara yang unik karena mereka nggak mengatur lewat bunga, tetapi langsung jaga biar nilai tukar dolarnya itu lebih stabil. Sebenarnya sistem ini sih udah diterapin dari dulu. Bank sentral Malaysia itu juga aktif, mereka itu siap turun tangan kalau misalkan ada apa-apa. Terusnya lagi, perusahaan besar mereka itu bantu bawa pulang duit dari luar negeri. Faktor ketiga dan yang sebenarnya paling penting adalah kepercayaan dari investor. Investor global itu jauh lebih bijak dalam menginvestasikan dananya. Mereka itu cenderung naruh duit di negara yang minim ketidakpastian dan ekonominya itu cenderung lebih stabil. Itu dia sharing hari ini, semoga membantu. Oke teman-teman, jadi itulah ya kerisauan yang mendalam. Walaupun katanya Bapak Presiden dolar tak digunakan di kampung-kampung, di desa ya, tapi berdampak pada orang-orang Indonesia yang lainnya. Sebenarnya dampak juga lah ya, harga-harga barang mentah yang masuk ke Indonesia itu mahal. Jadi apa-apapun barang nanti yang akan ada di Indonesia itu jadi harga mahal ya. Bahkan tadi itu juga kalau orang Indonesia keluar negara itu sangat terasa sekali karena rupiah itu macam sangat sedikit nilainya ya dibandingkan mata uang asing. Nah contohnya ringgit ya, sekarang ini yang kita tahu ringgit sangat mengukuh di antara mata uang negara-negara lain. Kalau ditukarkan dari rupiah ke ringgit itu memang macam semuanya terasa mahal. Bila di Malaysia ini saya tengok baru saja tadi pagi satu ringgit bersamaan 4.480 rupiah ya, sudah mau mencecah 4.500 ya. Padahal selang beberapa bulan saja itu hari pernah saya rasakan 3.800, sangat cepat progresnya ya. Ini pun dipacu daripada ekonomi suatu negara tersebut. Kalau tidak stabil, tadi macam dikatakannya investor negara lain itu akan lari ya ke negara yang ekonominya lebih stabil lagi dan meninggalkan negara yang mungkin rasa mereka tak dapat keuntungan lebih di negara tersebut. Oke teman-teman, so ya kita sebagai orang Indonesia mau gimana lagi harus menerima keadaan ini. Tapi tak tahu macam mana nanti, kata Bapak Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia diorang akan berusaha untuk nanti katanya $1 akan 15.000 rupiah. Sekarang ini sudah mencecah 17.000 lebih lah. Tak tahu kita macam mana progresnya, kita tengoklah nanti ya. Tapi di sini ada Sari jumpai lelaki Indonesia ini kata tentang hutang banyak orang Malaysia ya. Masih sempat lagi dia membahas hutang negara orang daripada melihat kenyataan sendiri di negara sendiri, bercermin di negara kita pun sekarang tidak baik sekali ya. Utang lagi mestilah lebih banyak. Oke teman-teman, kita tonton videonya apa dikatakannya dan nanti kita akan bagi tahu fakta yang terjadi di lapangan. Jom. Pemerintahnya banyak risau. Pemerintahnya banyak takut. Sebab negaranya lagi banyak utang. Tapi yang saya heran, kenapa masyarakatnya banyak kali sombong? Kenapa masyarakatnya banyak sekali mengolok-olok, menghina, merendahkan negeri orang? Kenapa boleh macam tu? Apakah mereka memang tak tahu fakta, atau memang mereka memang sombong melampau? Tahu bahasa Melayu dia ya, TKI nih. Boleh berbuat macam itu, ya kan? Pemerintahnya sedang risau, tapi sempat-sempatnya mereka mengolok-olok negara orang. Memanglah malai. Tak boleh you terima fakta bahwa negara you itu juga banyak utang, ya. Terimalah fakta itu. Jangan terus terlena dan sombong melampau seolah-olah negara you itu negara paling kaya sedunia ini dan negara yang paling hebat sedunia ini. Malai tak terima fakta lah you orang. Oke, nah di sini dia
masalahkan hutang negara Malaysia. Oh, nampaknya ini dia tahu bahasa Melayu, ini mantan TKI ini ya, yang pernah bekerja di Malaysia. Sekarang dia mungkin sudah balik ke negaranya. Sekarang ini berbalik arah, mengolok-olok, menjelek-jelekan, menghina Malaysia ya. Inilah salah satu contoh tenaga kerja Indonesia yang mungkin tak patut kalian contoh ya. Dah cari rezeki pernah di negara orang, terus menghina. Oke bang, kenapa harus tengok negara orang? Kita tak tahu ke abang ini daripada negara Indonesia sekarang pun tengah kacau balau ya, sistem pemerintahan, ekonomi yang tak stabil ya, rupiah itu sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Apakah abang tak berkaca dengan hal itu? Indonesia, hampir setengah dari pendapatan negara numpang lewat buat bayar hutang. Dan hampir 20% itu cuma buat bayar bunganya. Total hutang negara kita itu tembus 9.637 triliun rupiah. Dan kalian tahu berapa yang harus kita bayar cuma buat utangnya tahun ini? Sekitar 599 triliun rupiah per tahun. Kalian bayangin ya, itu setengah ribu triliun uang pajak yang harus hangus cuma buat bayar bunga, bukan bayar pokok utangnya. Nanti ada yang bilang, ya itu urusannya dompet pemerintah. Mereka mau belanja apa, utang dari mana ya urusan mereka. Rupiah naik, dolar naik, emang ngaruh buat gua. Kalau gaji kalian 10 juta dan rupiah melemah 11%, daya beli real kalian ya menguap sekitar hampir 1 juta lah. Memang nggak ada potongan di slip gaji kita, tapi selama kita sama-sama terimanya rupiah 10 juta, pelan-pelan kan itu bakal kerasa kayak pajak terselubung nih. Kita nggak kerasa, tapi dikit-dikit harga naik, harga naik, harga naik. Jadi kalau negara aja lagi ketetaran bayar utang, dompet kita diam-diam dipotong, dan sekarang narasinya bertahan hidup, survival mode, ini tuh alarm keras. Era nabung pasif sambil ngarap aman itu udah nggak ada. Pertanyaan gue ke kalian, Mas Purbaya bilang kita lagi survival mode. Kalian percaya nggak sama kemampuan sistem buat ngelola? Total hutang negara kita itu tembus 9.637 triliun rupiah. Kenapa ini gede? Ya sebenarnya sebagian besar tumpukan utang ini itu dicetak pas pemerintahan terakhir, yaitu pemerintahannya Pak Jokowi. Memang ada force major, ingat nggak 2020 dunia tuh lagi lockdown COVID. Nah makanya pemerintah tuh butuh uang cepet. Mereka bikin skema burden sharing atau bagi beban sama Bank Indonesia. Nah, waktu itu Bank Indonesia ngebeli surat utang pemerintah yang memang nyelamatin kita di masa kritis, tapi ada konsekuensinya. Sekarang sekitar 154 triliun rupiah utang dari skema itu jatuh tempo di 2026 dan memang harus dibayar ulang. Ibarat jatuh ketiban tangga, kita lagi ngos-ngoskan bayar hutang, digebuk juga dari luar. Amerika, The Fed, nahan suku bunga tinggi, bikin asing lebih asik lagi nih kabur nih. Walaupun ditambah sama MSCI dan lain-lain yang memang bursa kita bikin asing mau keluar, ditambah ekonomi Cina lagi lesu, padahal mereka mitra dagang paling gede kita. Ya tumpukan-tumpukan ini yang bikin efeknya tuh jadi kayak badai sempurna. Utang pemerintah Indonesianya. Utang pemerintah Indonesia nyaris 10.000 triliun, naik 282 triliun hanya dalam waktu 3 bulan. Oke gas, Presiden Prabowo dan Mas Gibran sangat pantas. Teman-teman netizen semua, yuk kita iuran yuk untuk membantu pemerintah bayar utang. Nih aku ada 1.000 nih ya, siapa tahu bermanfaat. Kalau 1.000 iuran orang seluruh Indonesia, ya 280 juta orang di Indonesia itu iuran semualah ya. Insya Allah terkumpul yuk iuran yuk, koin untuk bayar utang Indonesia gitu. Gimana iurannya? Kalau memang kurang ya udah aku kerja dulu. Ya, tapi nggak ada kerjaan, lapangan kerjaan sulit, 19 juta lapangan kerjaan belum ditepati, ngamen aja lah aku ya, nggak apa-apa minta-minta gitu ya. Yuk kita iuran 1.000-an, kamu mau iuran berapa? Yuk kasihan lah pemerintah Indonesia ini. Kalau gitu MBG aja yang di stop Pak, gimana? Biar nggak semakin membebani pemerintah. Gimana pun pemerintah bayar utang, duitnya dari rakyat, pajak rakyat gitu loh. Entahlah, yuk iuran ya. Aku ngerasa jadi orang Indonesia tuh susah ya. Punya tujuan yang baik aja nggak akan cukup. Apalagi yang jadi investor, kena bombardir sana sini. Berulang kali Pak Purbaya bilang IHSG udah murah, turun 25% sejak awal tahun. Memang benar Pak, tapi apa kita punya bukti dan solusi bahwa Indonesia bukan barang murah? Rupiah turun drastis, outflow struktural, dan kebijakan yang suka bercanda, ini semua masalah yang cuma terjadi di Indonesia. Bisa jadi ini bukan murah dan diskon, tapi malah value trap dan long-term valuation downgrade. Mungkin kita masih ingat cerita saham Unilever. 10 tahun yang lalu, siapa yang nggak pakai produk mereka? Kita semua setuju ini perusahaan bagus. Tapi sahamnya turun 90% sejak 2018. Indeks saham Jepang Nikkei
Dia butuh 34 tahun untuk kembali ke all time high-nya di 1989. Jadi investor Indonesia harus gimana? Diversifikasi geografis dan mata uang jadi strategi penting. Dan pilihan kita terbatas. Di satu, emas yang lebih konsisten dan malah diuntungkan dari dolar yang menguat. Dua, saham US yang outperform tapi pajaknya bakal lebih ribet. Atau ketiga, reksadana yang invest di global market kayak US atau China. Aku cek bisa dibeli di beberapa platform tapi minimal pembeliannya $10.000. Ya memang jadi orang Indonesia nggak mudah ya. Tapi setiap negara juga punya kesusahannya sendiri. Guys, utang negara kita udah mencapai 10.000 T kayak. Naik guys. Naik Rp 280 T hanya dalam waktu 3 bulan. Gila nggak sih? Lanjut. Siapa yang akan bayar guys? Ya kalian ini para rakyat-rakyat termasuk saya. Kalian adalah tulang punggung negara ini. Makanya sekarang apa-apa dipajakin guys. Apapun itu dipajakin. Semuanya dipajakin. Kalian beli rumah dipajakin. Jual rumah kena pajak. Kalian belanja di supermarket kena pajak. Kalian mau makan enak aja dipajakin. Kalian beli motor kena pajak. Jual motor kena pajak, tiap tahun bayar pajak, apapun itu yang kalian lakukan dipajakin. Bahkan sekarang katanya waktu itu yang KTP mau disambungin ke bank kalian, ini ngerti nggak? Itu akan intinya pengeluaran kalau kalian nafurnya gede itu akan dipajakin. Pokoknya tuh semua serba dipajakin ya guys. Dipajakin, tapi apa yang kalian dapat? Rumah sakit gratis, yang katanya gratis. Apalagi ya? Apa sih? Banyak banget yang kata-katanya omon-omonnya tuh banyak banget. Jadi semangat buat kalian yang menjadi tulang punggung untuk negara ini termasuk saya untuk apa? Untuk mensokong dan mensupport karena pajak tuh banyak banget dikoruptor sama ya pejabat ya buat ngidupin enak mereka. Kita bayar pajak tulang punggung negara itu buat ngebantu para pejabat, buat bayar utang para negara ini, buat memperkaya pejabat. Bener kan? Apa-apa dikorupsi dari uang pajak. Contohnya uang makan gubernur Kaltim aja berapa kemarin 20 T ya 10 M atau berapa itu katanya udah nurun ya kan. Biaya bangun kantor kemarin berapa 25 M. Terus biaya laundry 80 juta apa berapa 80 juta sebulan apa per minggu. Tolong koreksi kalau aku salah, lupa aku karena ke ban ya kan. Banyak yang report karena ya biasalah cunguk-cunguknya banyak karena dia kaya. Jadi siapapun itu kaya bisa bayar orang buat report. Terus apalagi ya, banyak sih yang lain-lain kemarin dana semua dikorupsi karena itu uang pajak semuanya. Jadi semangat ya guys buat kita semua yang bayar pajak buat ngebantu negara ini sama para koruptor untuk hidup hedons. Jadi kalian tuh adalah tulang punggung Konoha ini. Semangat. Makanya satu yang aku pinta dari kalian, doa aja ke Tuhan. Ya kan, mudah-mudahan orang-orang seperti ini Tuhan tolong singkirkan, tolong kasih azab. Berapa puluh juta sih orang kita ini, masa semua doa kita nggak dikabulin kalau kita tuh doanya bener-bener dari hati. Kita doain aja semuanya yang koruptor yang ini itu meninggoy gitu, ya kan? Teman-teman, nah itu tadi ya, hutang negara Indonesia pun banyak juga. Jadi jangan mencari-cari kesalahan dengan orang lain, kesalahan kita sendiri kita tak tengok ya. Nah itulah umpama tadi itu seorang laki Indonesia mengejek-ngejek Malaysia pun punya hutang katanya ya. Dan tadi juga ada di cutnya Malaysia sombong ya. Sebenarnya bukan orang Malaysia yang sombong ya, orang Indonesia. Apalagi waktu pemerintahan Bapak Jokowi ya, tengah naik sedikit saja Indonesia dah sombong mendunia ya. Mengatalah negara lain ketar-ketir akan ketinggalan jauh, Indonesia akan maju ke depan katanya, Indonesia emas dan sebagainya. Padahal itu masih permulaan waktu pemerintahan Bapak Jokowi. Sekarang ya akibat kesombongan itu tadi, pemerintahan Bapak Prabowo sekarang sehari tengok lagi jatuhlah kita ya. Nah itulah makanya jangan sombong. Orang Malaysia tak ada pun sombong ya. Mereka itu hanya mengatakan fakta ya, apa yang terjadi di lapangan, ekonomi mereka macam mana ya, untuk mempertahankan diri mereka itu daripada ejekan kesombongan daripada netizen Indonesia yang selalu mengata Malaysia. Nah itu banyak yang terjadi tuh. So jangan tutup mata atas keadaan ini. Dan kalau hutang negara itu pun, mana-mana negara pun, bahkan negara besar di dunia sana pun, negara maju pun punya hutang juga. Jadi buat netizen yang mengatakan Malaysia ada hutang, bercermin ya. So
Ya gitulah ya. Oke, kita tonton satu video ini lagi ya. Ternyata negara-negara maju, negara besar pun hanya ada hutang juga. Oke. 5 negara yang paling berhutang di dunia. Terkejut kan? Macam mana negara boleh berhutang? Kalau kita rakyat biasa ni, kita biasa berhutang dengan bank ataupun paling teruk along lah kan. Tetapi kalau negara pula, dia akan mengeluarkan bond ataupun sukuk. Yang benda ini boleh dibeli oleh rakyat biasa ataupun sesebuah syarikat. Jadi siapa-siapa yang pegang sukuk ataupun bond ni dijanjikan akan dibayar dalam sekian tahun ini dengan interest. Jadi sukuk ataupun bond inilah yang dikatakan sebagai hutang negara selain daripada IMF ataupun pertolongan daripada negara lain secara direct lah. Dan korang akan terkejut negara-negara yang punya hutang yang paling besar di dunia. Kalau kat tempat kelima kita tengok ini adalah negara Perancis yang mempunyai hutang sebanyak 3.4 trilion US dollar. Yes, tempat kelima pun dah bermula sebagai trilion. Kalau kat tempat keempat sama 3.4 trilion US dollar iaitu United Kingdom, British yang dulu menjajah kita. Sekarang mereka berhutang. Di tempat yang ketiga pula adalah Jepun dengan 10.9 trilion US dollar. Negara yang sangat-sangat berhutang Dan di tempat yang kedua, ini adalah negara kedua dengan hutang yang paling tinggi di dunia adalah negara China dengan 15 trilion US dollar. Dan di tempat yang pertama, mesti korang semua dah tahu dah, ini adalah negara Amerika Syarikat dengan 32.9 trilion US dollar. Negara yang paling berhutang di dunia. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya Oktaman Fazil untuk video-video yang lagi berilmu, berilmiah. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi ya, terkejut kan, memanglah macam itu kan, negara-negara di luar sana pun punya hutang juga. Oke teman-teman, jadi jangan heran, jangan kenapa-kenapa ya. Video kali ini terima kasih telah menonton, see you on my next video with me, Sari Ting Ting, bye.